Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Kudus dan sedang bersama dengan Bapak Anies Hidayat selaku Ketua dari Komisi B yang membawai bidang perdagangan dan juga perekonomian. Apa kabar Bapak Anies? Baik, sehat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih Pak, karena kemarin sudah terpilih menjadi Ketua Komisi B. Pak, selamat Pak. Terima kasih. Bisa diceritakan mungkin Pak kemarin bagaimana dinamika dari pemilihan rolling dari komisi di DPRD Kabupaten Kudus itu sendiri Pak? Rolling di DPRD Kudus berjalan dengan baik, dimulai dari komisi A, B, dan C. Di B sendiri dinamikanya secara aklamasi disepakati bersama dari 12 anggota komisi. Jadi sekarang komisi B ada di 12 anggota komisi dari 10 di periode kemarin. Jadi terbanyak saat ini. Ada kenaikan gitu Pak? Ada penambahan. Ada penambahan. Oh, ya. Nah, jadi banyak yang minat di komisi B untuk periode 2,5 tahun terakhir ini. Untuk proses pemilihan kemarin apakah cukup ketat? Apakah berjalan seperti apa Pak? Pak, santai atau bagaimana Pak? Di komisi B cukup kekeluargaan dan disepakati bersama untuk memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris atau di pimpinan komisi atas dasar kesepakatan bersama. Alhamdulillah kami dipercaya untuk menjadi ketua, kemudian Pak Haji Nur Hadi di wakil ketua dan Pak Masud di sekretaris. Gitu. Ini artinya untuk jabatan 2,5 tahun ke depan. 2,5 tahun ke depan. Bisa dipilih lebih cepat atau bisa molor lagi nih Pak? Untuk tatipnya memang di 2,5 tahun. 2,5 tahun, tepatnya harus memang 2,5 tahun begitu. Nah untuk di Komisi B sendiri karena membidangi perdagangan dan juga ekonomi nih Pak, yang akan menjadi sorotan di Komisi B sendiri terkait perdagangan dan juga perekonomian di Kabupaten Kudus ini seperti apa Pak? Kita fokus meneruskan apa yang sudah baik di Komisi B pada era sebelumnya. Kita tingkatkan menjadi lebih baik pada fungsi dan wewenang kami sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan. Fokus di urusan kami ada 6 hal: urusan pertanian, urusan pangan, urusan pariwisata dan kebudayaan, urusan perdagangan, urusan perindustrian. Di beberapa fokus, misalnya seperti pariwisata, memang di tahun ini keberpihakan anggaran sangat minim, sehingga untuk pemulihan pasca pandemi COVID, bidang pariwisata ini sangat belum maksimal dalam memulihkan bidang pariwisata pasca pandemi COVID karena dorongan anggarannya sangat minim. Maka harapan kami ke depan di bidang pariwisata ini ada keberpihakan yang baik di sisi anggaran, baik dari TAPD maupun dari Banggar di DPRD. Khususnya penataan PKL di wisata Colo dan memajukan destinasi wisata di kawasan Muria. Karena memang selama ini sebelum pandemi COVID, ketika ada peziarah yang banyak berdatangan di Colo, itu setiap Sabtu dan Minggu pasti macet di sana. Selalu ramai begitu ya Pak? Ada beberapa PKL yang memang harus ditata sehingga melancarkan dari para pendatang, baik itu yang berziarah maupun yang menikmati destinasi wisata yang ada di sana. Dari bawah mulai baik sudah, sekarang wisata kuliner sudah mulai marak bawah sampai ke atas, hanya perlu ditata aja dan memberikan anggaran yang cukup ke sana. Berarti memang akan diberikan tempat yang khusus mungkin ya Kak dalam proses penataan tersebut gitu. Ya ini salah satunya fokus kami di fokus. Oke. Karena 2 tahun belakangan kan istilahnya tertinggal nih Pak dari perekonomian mungkin. Proses dari pemulihan itu sendiri akselerasinya nanti seperti apa Pak untuk mempercepat mungkin dalam pemulihan, karena Pemkab Kudus sendiri kan ini sudah mendeklarasikan bahwa akan memulihkan ekonomi, utamanya dari efek pandemi gitu Pak. Akselerasinya seperti apa? Akselerasinya ya
memang kita di program pemulihan ekonomi nasional ya, kita selaraskan apa yang jenengan sampaikan tadi. Di kita harapannya memang sendi-sendi untuk dorongan ekonomi real seperti pasar, seperti area-area kuliner, wisata dan lain sebagainya. Ini memang kita support untuk bisa segera memulihkan. Kemudian para pelaku usaha juga ini ada program-program yang nanti bisa diakses di sana. Kemudian buruh rokok juga pada tahun ini kita kasih bantuan ya, BLT dari program dana cukai sesuai PMK 215. Itu mulai tahun ini ya Pak? Tahun kemarin sudah, tahun sudah. Tetapi tahun belum semuanya, dan tahun ini juga kita gulirkan lagi. Selain di kita juga ada di provinsi yang masuk di kita. Di provinsi kalau nggak salah 24.000 buruh rokok, di kita 66.000. Itu bantuan langsung tunai dari dana cukai. Nah, maka di situ harapannya memang bisa menstimulasi pemulihan ekonomi di pelaku usaha serta karyawan buruh rokok yang sangat banyak di Kabupaten. Termasuk itu proses pemulihan ekonomi juga nih Pak ya dari karyawan. Itu hanya karyawan saja, karyawan rokok saja ya Pak? Karyawan yang lain mungkin? Sesuai PMK 215 itu baru karyawan rokok yang difasilitasi bantuan langsung tunai untuk dana cukainya. Untuk BLT lain-lain kan tetap ada di anggaran desa, juga ada sekian persen yang memang untuk BLT. Kemudian di program-program melalui data DTKS itu juga masih ada program-program, dan banyaknya program ini sehingga memang bisa dirasakan merata untuk masyarakat khusus. Tidak hanya dari support di karyawan rokok saja, di program lain seperti PKH juga berjalan, di bantuan-bantuan lain seperti BPUM, UMKM juga ada dari nasional dan distribusi. Banyak program yang memang sumber-sumber ini untuk membantu memulihkan ekonomi kita pasca pandemi ini. Karena tadi kita membahas soal perdagangan dan juga mungkin industri pabrik ya Pak. Kalau untuk pertanian sendiri Pak di Kabupaten Kudus nih, nantinya seperti apa nih Pak harapannya jenengan? Pertanian di Kudus ini memang ada beberapa yang bisa kita coba untuk ajukan, kita majukan bersama. Khususnya di daerah Jekulo ini pertanian padinya, kemudian di Dawe pertanian tebunya dengan hasil gula yang yang dijadikan sumber ya, salah satu sumber pendapatan dari masyarakat. Kalau di Jekulo dan Undaan, beberapa di Kaliwungu ini padi. Nah, di situ ya tentu kita dorong persiapan untuk program-program yang membantu mereka. Infrastrukturnya seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat usaha taninya, kemudian mungkin bantuan-bantuan teknologi pertanian, teknologi panen misalnya seperti alat kombi dan macam sebagainya, sehingga teman-teman ini di petani memang betul-betul bisa bersama dengan pemerintah maju bersama gitu. Artinya mengharapannya dari segala sektor di perekonomian itu maju bersama begitu. Maju bersama. Kita melalui fungsi kita di penganggaran, fungsi kita di pengawasan ini dan legislasi membuat peraturannya, ya kita menjalankan apa yang menjadi wewenang dan fungsi kita, fungsi kedewanan dan wewenang kita sebagai wakil rakyat untuk betul-betul bisa sesuai dengan apa yang menjadi target menyejahterakan masyarakat. Yang terakhir nih Pak, untuk harapannya Bapak sendiri untuk kedepannya di Komisi B dan juga bersama tim nih Pak, nantinya mengharapkan tim yang seperti apa untuk mewujudkan visi dan misi yang Bapak sebutkan tadi di depan? Di
Di komisi ini kita sebagai alat kelengkapan Dewan AKD yang kita berfungsi delegasi dari pimpinan DPR. Tugas kita membantu tugas pimpinan DPR, dalam hal ini Ketua DPR. Maka untuk itu visi misinya adalah sama sesuai dengan visi misi kelembagaan di kantor kami. Ya, sesuai dengan fungsi kami, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi pembuatan peraturan. Ya, tentu di sini peraturan-peraturan daerah gitu. Nah, untuk delegasi tugas pelimpahan dari pimpinan di Komisi B, tentu kami berharap anggota kami di Komisi B dan pimpinan yang bersama kami saling bekerja sama solid untuk bekerja di dalam kewenangan urusan di Komisi B, di 6 urusan wajib Komisi B yang tadi saya sebutkan di atas. Menjadi tim solid dan hasilnya mudah-mudahan memang bisa memajukan bersama dengan OPD di urusannya Komisi B, bersama-sama memajukan program-program di urusan 6 wajib tersebut di atas. Itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Siap. Semoga semua yang disampaikan di depan tadi tercapai. Amin. Amin. Matur nuwun. Nggih. Ya, selesai itu tadi wawancara saya dengan Bapak Anies Hidayat selaku Ketua dari Komisi B DPRD Kabupaten Kudus. Setelah ini saya akan berbincang dengan Ketua Komisi yang lain, tetap bersama kami di Rika. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, kalau tadi kami sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Komisi B, Bapak Anies Hidayat. Sekarang kami sudah bersama dengan Ketua dari Komisi D, Bapak Ali Ihsan. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kami akan ngobrol-ngobrol nih terkait bidang kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat, betul nggak Bapak? Ya. Bapak terkait sebelumnya, saya akan mengucapkan selamat dulu karena kemarin sudah terpilih menjadi Ketua Komisi D, Pak. Selamat Bapak. Sama-sama. Nantinya bisa menjalankan program kerjanya dengan baik nih ya Pak. Untuk dinamika pemilihan rolling komisi kemarin nih Pak, seperti apa nih Pak kemarin? Pemilihan rolling itu sebenarnya kan sesuatu hal yang biasa, wajar, rutinitas, karena di AKD Komisi Alat Kelengkapan Daerah DPRD Kabupaten Kudus, komisi itu memang ada masanya, sehingga masa itu 2,5 tahun diatur dalam tata tertib nomor 1 tahun 2018, Mbak. Di pasal 55 di sana diterangkan bahwa komisi itu dipilih oleh dari anggota komisi itu. Sehingga dinamika kemarin itu memang yang Komisi D agak menjadi sorotan unik ya, dan jadi sorotan itu. Kenapa? Karena rekomendasi dari Partai PKB itu memang yang direkomendasikan adalah Bapak Haji Elwani. Kemudian ternyata di sana ada dinamika, ada calon yang lainnya, sehingga kemungkinan itu Bapak Haji Elwani tidak terpilih karena tidak digendaki oleh anggota. Dan itu sesuatu yang wajar, sehingga kemudian muncullah nama saya. Dan akhirnya bisa diterima oleh anggota Komisi D, dan kemudian saya terpilih menjadi Ketua Komisi D, Mbak Umi Bariroh sebagai Wakil Ketua Komisi D, dan Pak Ngateman sebagai Sekretaris Komisi D. Akhirnya Pak, setelah dinamika yang terjadi kemarin gitu ya. Jadi berarti kemarin sempat tertunda sampai dini hari, sampai malam ya Pak, sampai jam 9. Itu karena ada perdebatan itu mungkin ya? Ada... Sebenarnya begini, kenapa sampai tertunda? Karena selama ini bahwa Partai PKB itu mempunyai keinginan menjadi ketua komisi di Komisi D, gitu. Sehingga memang harapan itu sudah dikomunikasikan, disosialisasikan dengan lintas partai. Tetapi kemudian realita di sana ternyata ada dinamika, muncul teman-teman dari fraksi yang lain, dari Gerindra sempat muncul gitu. Karena ada
teman-teman di anggota Komisi D tidak bisa menerima Pak Elwani, sehingga dinamika itu sampai tengah malam selesai itu. Selesai tengah malam. Iya. Padahal di komisi yang lain tuh selesai sore ya Pak. Iya, iya. Jadi ini cukup apa ya, banyak yang unik ya Pak. Iya, iya. Yang kemarin. Ya di kisaran itu antara diterima dengan tidak diterima oleh anggota Komisi D, dan itu diatur dengan tata tertib di pasal 55. Memang harapannya ketua komisi adalah dipilih dari dan oleh anggota komisi tersebut gitu. Berarti hanya melibatkan anggota tanpa melibatkan fraksi ya Pak ya dalam pemilihan komisi tersebut, ketua komisi. Ya, fraksi merekomendasikan. Fraksi merekomendasikan termasuk di PKB itu merekomendasikan Pak Elwani. Karena Pak Elwani lebih senior lah di antara kami anggota FPKB. Tetapi karena realitanya itu karena tidak diterima oleh anggota, akhirnya ada dinamika dan muncullah nama saya. Dan untuk anggota sendiri nih Pak, dari tahun kemarin di Komisi D itu tahun sekarang, ada penambahan atau bahkan ada pengurangan nih Pak? Saat ini anggota Komisi D berjumlah 10 anggota. Dari sebelumnya? Dan itu sudah ada dari masing-masing mengakomodir semua anggota fraksi. Dan ini sebuah komposisi yang sangat ideal. Insya Allah ada teman-teman yang senior karena dia sebelumnya sudah di Komisi D. Ada 2, yakni ada Ibu Endang dari fraksi PAN, dan kemudian yang lainnya juga ada dari fraksi-fraksi lain. Tetapi perlu diingat bahwa termasuk saya sendiri, ini walaupun limpahan dari komisi lain, tetapi kita sudah lama di Banggar, sehingga menguasai tentang tupoksi masing-masing komisi yang ada. Ini harus kita memahami dan bisa ikut menggali kedalaman tugas dan fungsi masing-masing komisi itu. Sehingga kita tidak asing lagi walaupun kita beda komisi. Ya. Nanti bisa bekerja dengan baik gitu. Ya, insya Allah kita maksimal untuk bagaimana membahas tentang persoalan-persoalan APBD, pengawasan tentang realisasi APBD itu agar sesuai dengan fungsi dan harapan dari masyarakat secara keseluruhan. Ini Pak, terkait pendidikan ya Pak. Ya. Pembangunan pendidikan kalau kemarin pandemi sempat tertinggal ya Pak otomatis selama 2 tahun. Nanti untuk kedepannya kira-kira dari sudut pandangnya Bapak nanti akan bagaimana untuk mengejar ketertinggalan tersebut, mengakselerasikan itu seperti apa nih Pak? Ya. Mengejar ketertinggalan pandemi kemarin. Sebagaimana kemarin ketika kita rapat koordinasi dengan Disdikpora, itu Komisi D ada banyak catatan-catatan. Di antaranya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur untuk pendidikan sekolah-sekolah di Kabupaten Kudus ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai seperti kemarin itu ada kasus sekolah roboh, ambrol itu. Dan ini menjadi perhatian teman-teman baik itu di DPRD, Komisi D sebagai teman mitra dengan Dinas Disdikpora. Harapan kami Disdikpora ini juga memang ada data-data skala prioritas sekolah mana yang nantinya akan diprioritaskan untuk lebih diperhatikan dalam pembangunan infrastrukturnya. Kemudian dengan berangkat dari pengalaman tersebut, kami berharap dalam pembahasan kemarin saya sampaikan, paling tidak ada nomenklatur, ada digit baru bagaimana cara mengakomodir bahwa anggaran ini ada anggaran khusus untuk bagaimana untuk bisa ada pemeliharaan. Pemeliharaan secara rutin, tidak harus melalui anggaran yang sebelumnya ada prioritas sekolah-sekolah mana nanti yang akan diprioritaskan, kemudian ada perencanaannya, kemudian baru dianggarkan. Tetapi kali ini ke depan next kami berharap ada nomenklatur khusus untuk di dalamnya memberi anggaran untuk pemeliharaan rutin. Memang sudah ada gitu ya Pak ya? Kita harapkan nanti ada wadah baru itu. Sehingga ketika di perjalanan tahun anggaran ada persoalan, contohnya sekolahan yang rubuh, langsung kita bisa gunakan anggaran pemeliharaan itu secara langsung. Tidak harus menunggu tahun berikutnya. Itu kemarin yang kami rekomendasikan. Kemudian di Disdikpora itu kan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Kalau olahraga sekarang sudah jalan, ada KONI dan ditopang dengan anggaran yang memadai.
Yang kepemudaan ini kemarin juga saya rekomendasikan harus ada kepedulian dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini, ada pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan, tentunya harus ditopang dengan anggaran yang memadai. Kami harapkan nantinya di OKP organisasi kepemudaan khususnya yang ada di Kabupaten Kudus ini bisa didata, kemudian diarahkan, dibina, difasilitasi kegiatan-kegiatannya dengan adanya anggaran yang tersedia di Dikpora untuk kepemudaan di Kabupaten Kudus ini. Untuk sistem pendidikan sendiri, karena ini kan masa peralihan juga ya Pak ya, karena kemarin sempat online, dan sekarang berdaring juga, terus sekarang sempat masuk ke sekolah. Ini bagaimana Pak nanti untuk ke depannya kira-kira dari? Ya, ke depannya kami berharap ini harus new normal, kembali normal untuk bagaimana kehidupan secara wajar di masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Kami berharap ada sistem tatap muka itu harus segera bisa diupayakan. Sehingga nanti kalau ternyata masih ada untuk penanganan pandemi, kemudian ada online dan sebagainya, itu bisa difasilitasi. Kemudian tatap muka ini harus harapan kami dan harapan masyarakat sebenarnya ini bisa berjalan dengan baik, atau dengan sistem untuk pergantian waktunya, kemudian sistem shift antara kelas ini bisa dibagi beberapa shift pagi, shift siang, kemudian jaga jarak. Ini harapannya nanti pembelajaran tatap muka untuk ada upaya-upaya bagaimana untuk inovasi-inovasi agar Dikpora bisa memberi pencerahan, pengarahan terhadap dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Kudus. Kita bicara dalam konteks Kabupaten Kudus ada kearifan lokal. Walaupun dalam skala nasional kita tidak boleh tatap muka contohnya. Kemudian di Kudus bagaimana upaya itu bisa kita sikapi dengan kearifan lokal agar kita juga bisa memperhatikan pandemi ini tidak berkelanjutan, kita juga dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya, tetapi tatap muka kita upayakan, contohnya dengan pemberlakuan shift itu masih bisa tatap muka secara langsung. Ini agar bisa efektif begitu ya Pak? Iya. Nah, untuk PR Pak yang nantinya akan dikerjakan oleh Komisi D sendiri ke depannya, kira-kira yang paling menonjol itu yang harus dikerjakan apa sih Pak, yang waktu dekat-dekat ini? Ya, dalam waktu dekat ini kita yang paling utama itu kan memang di dunia pendidikan ya Pak. Kita memacu untuk bisa dunia pendidikan ini masih berjalan dengan baik secara wajar, karena kita jangan sampai ketika kita lama sekali dengan pandemi kita tidak bisa akrab mensiasati. Kami khawatir pendidikan ini nanti terjadi lost generation, generasi yang tidak nyambung karena pendidikannya tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang wajar. Ini menjadi penting dan nantinya ke depan kita bersama-sama menjadi mempunyai terobosan baru untuk mensikapi itu. Kemudian di dunia kesehatan kami akan memacu DKK dan kemudian RSUD ini bisa memberi pelayanan terbaiknya, baik dalam pelayanan manajemen keadministrasian dan sebagainya. Jangan sampai biasanya itu keluhan masyarakat itu administrasi dari pengobatan ini yang terlalu ribet sehingga mereka merasa tidak tertangani, diterlantarkan, merasa tidak nyaman untuk di RSUD, dan itu kami upayakan ada terobosan-terobosan untuk mensederhanakan administrasi itu sehingga pelayanan diutamakan. Kemudian nanti di Kesra juga kami berharap nanti perhatian terhadap guru-guru swasta melalui TKGS-nya, tunjangan kesejahteraan guru swasta itu dulu kan memang ini visi misi Bupati, itu kan sampai 1 juta. Tetapi karena ada evaluasi untuk asas keadilan, itu terus kemudian ada jenjangnya 350, 400, 600, baru 1 juta meningkat. Ya kami berharap grade-nya itu jangan banyak-banyak, paling enggak 500 sama 1 juta lah. Dan upaya kami kalau nanti memungkinkan kemampuan keuangan kabupaten ini merasa mampu, ya kita harapkan semua 1 juta. Tetapi kalau tidak, paling tidak grade-nya ya 500 sama 1 juta itu. Ini sudah kami sampaikan kepada kepala kantor terkait, kantor Kesra ini untuk bisa segera ditindaklanjuti. Direalisasikan gitu. Iya. Ini terakhir nih Pak.
karena nanti akan bekerja dengan tim, dengan anggota. Ini harapannya Bapak untuk Komisi D sendiri ke depannya itu seperti apa? Harapannya untuk anggota-anggota Bapak ke depannya untuk menjalankan visi dan misi dari DPRD sendiri. Iya, kemarin awal kita sidang pertama di rapat Komisi D, ini memang kami sampaikan bahwa kita ini bersama-sama di satu komisi untuk bisa ada kepedulian untuk bahwa menjalankan tugas ini bagian dari pengabdian. Karena kita di Komisi D kebetulan ngurusi orang yang mulai lahir sampai meninggal dunia, mulai dari pendidikan sampai dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ini ada di Komisi D, sehingga bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Maka kami harapkan ketika kita menjalankan tugas harus kita dasari, kita berorientasi untuk pengabdian dan menjadi bagian dari amal ibadah kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mendukung dia nanti terrealisasikan begitu Pak. Iya. Ya, doa restunya Mbak. Kita akan selalu diberi kesehatan, bisa menjalankan tugas dengan baik dan bersama-sama teman-teman kita kompak untuk bagaimana menjadi wakil rakyat ini kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya sering menyampaikan dengan teman-teman, ngapain kita jadi wakil rakyat kalau kita tidak ngapa-ngapain? Iya. Tentunya ada tindakan gitu ya. Iya, kita harus bisa berbuat. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya telah menyempatkan waktu datang berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Mungkin kata kunci terakhir bahwa seperti ini teman-teman saya sampaikan bahwa kita dalam rangka untuk mengabdi. Ini adalah kalau kita ada satu pepatah, butir-butir pasir menjadi gunung, saat-saat menjadi tahun, dan pengalaman kecil seperti ini akan menjadi satu kehidupan. Terima kasih. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Itu tadi pemirsa bincang-bincang kami bersama Ketua dari Komisi D Bapak Ali Ihsan. Nah setelah ini kami akan berbincang-bincang lagi dengan Ketua Komisi lain. Tetap bersama kami di Lingkar. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Ibu Tri Erna Sulistiawati. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Ini Bu, kami tadi kan sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa komisi terkait tugas-tugas mereka yang akan dijalankan nantinya ke depan, karena kan habis terpilih gitu ya Bu. Mungkin jenengan bisa menceritakan kemarin kan kita DPRD sempat rolling komisi nih Bu. Dinamika dari rolling komisi di DPRD sendiri seperti apa kemarin ya Bu? Karena sempat menjadi sorotan masyarakat sampai tengah malam. Bisa jelaskan Ibu? Iya biasa sih Mbak di dunia politiknya. Memang ini untuk rolling komisi itu 2,5 tahun ya, paling tidak 2,5 tahun kita rolling, dan setiap 2,5 tahun memang ada kebiasaannya sudah ada gitu rolling karena pergantian komisi, khususnya untuk pimpinan-pimpinan komisi. Dan kemarin saya kira dinamika di sini ya biasa aja kalau politik kan seperti itu, cuman kemarin malah sudah terkondisi untuk tahun ini sudah terkondisi, sudah baik, semua sudah sepakat, ketua, wakil, sekretaris oleh teman-teman sendiri yang duduk di masing-masing komisi yang diutus oleh fraksi masing-masing itu nampaknya kemarin tuh malah sudah sepakat, tidak seperti yang tahun-tahun periode yang dulu malah lebih agak lebih seru, yang sekarang malah sudah terarah menurut saya. Cuman memang hanya ada satu komisi yang kemarin agak dinamikanya agak beda dari yang komisi-komisi yang lain, yaitu di Komisi D kemarin. Karena belum ada persamaan persepsi aja. Jadi yang menyebabkan sampai tengah malam ya karena belum ada persamaan. Akhirnya kita lobby-lobby siapa yang dikehendaki, terus akhirnya ya ada titik temu dan bisa
kemarin sampai malam itu sampai jam berapa? Jam 12 lebih sih dini kayaknya. hari gitu. Iya. Tapi kalau untuk komisi yang lain gitu Aman-aman saja. Jadi malah kalau menurut saya lebih lebih dinamis yang dulu, periode dulu itu. Karena setelah terpilih nih Bu, para pemimpin dari komisi tersebut, ini harapannya jadi jenengan nih Bu, nantinya untuk para komisi itu nantinya bisa menjalankan tugasnya itu seperti apa? Ya, bisa menjalankan tugasnya lebih baik tentunya, dan bisa membawa aspirasi masyarakat. Apa yang dikehendaki masyarakat bisa terwujud. Kan kadang masyarakat menyampaikannya memang lewat DPR. Kadang masyarakat itu menganggap DPR itu manusia setengah dewa, serba bisa. Padahal ya enggak, kita ya manusia biasa yang tidak banyak kekurangan ya. Tapi mereka beranggapan ini DPR gitu semuanya, minta tolong DPR gitu. Rumah dari rakyat. Di rumah rakyat, dan kami siap dan kami sangat senang setelah memberi apresiasi kepada masyarakat yang memberi masukan kepada kami untuk untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, dan kami siap untuk membantu atau melaksanakan aspirasi masyarakat. Terkait pelaksanaan dari berbagai bidang mungkin Bu, iya, mungkin yang akan ditonjolkan dari periode sekarang ini di bidang apa ini Bu, yang jadi PR utama nih? Ini banyak ya, ini kan kayak kesehatan, masalah kesehatan ini tetap menjadi prioritas kan kita. Apalagi kemarin meskipun pandemi ini sudah dianggap selesai oleh masyarakat, tapi nyatanya kan masih ada ini corona. Meskipun tidak seperti kemarin, tetap prioritas kesehatan menjadi prioritas kami. Yang kedua pendidikan tentunya. Ini karena kemarin itu melihat siswa yang belajar online ya di rumah, itu saya juga gimana ya, kita ya kasihan karena mereka tetap lebih lebih bisa menerima atau menangkap yang secara langsung diberikan oleh guru, pembelajaran langsung. Kalau online kan kadang muridnya sendiri malah santai kan gitu. Nah, terkait pembangunan sendiri Bu, untuk pembangunan ini juga perlu, infrastruktur memang perlu karena saya melihat banyak infrastruktur yang sudah rusaknya, sudah tidak layak, seperti apalagi sekarang musim penghujan, jalan-jalan kan sudah mulai berlubang-lubang dan itu membahayakan bagi masyarakat, khususnya pengguna kendaraan itu. Kejeglongan saya sendiri, meskipun kadang ya naik sepeda motor ya jeglong gitu deh, kan tidak enak. Terus naik mobil pun goyang karena menghindari mendadak seperti itu. Makanya infrastruktur pun harus menjadi prioritas dalam pembangunan sekarang ini. Kalau dalam paradigma pembangunan kan ada 3 pelaku pembangunan Ibu, ada pemerintah sendiri, ada stakeholder, dalam hal ini ya pelaku bisnis swasta, kemudian ada masyarakat, gitu. Nah, dari peran DPRD sendiri dalam bidang pembangunan di 3 pelaku ini itu seperti apa nih Bu, untuk mensinkronkan peran ketiga pelaku pembangunan ini? Ya, kalau kita sebagai DPRD sementara ini kan mengusulkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita lewat DPRD, suara kita di DPRD. Namun kalau secara langsung kita di masyarakat juga secara langsung tetap berpartisipasi kalau ada pembangunan. Kalau di desa-desa itu kan kadang ada pembangunan apa itu ya, kita rata-rata semua DPRD tetap berpartisipasi di desa-desa. Namun sebagai anggota DPRD secara umum kita tetap menyuarakan rakyat, itu keinginannya rakyat seperti apa. Misalnya ada jalan ini rusak, kita tetap sampaikan kepada dinas yang terkait. Karena sempat di tahun 2020 itu Bupati Hartoko itu sempat menyampaikan bahwa nantinya akan fokus pada pembangunan begitu. Apakah dari 2020 sampai 2022 ini ada kemajuan dari pembangunan sendiri Bu di Kabupaten Kudus? Atau ada mungkin karena refocusing anggaran? Iya, ada banyak terkait banyak sih. Pertama refocusing anggaran, kedua adanya kemarin kan corona itu yang bulan Juli itu kan sebegitunya sampai menjadi perhatian nasional, dan kita fokusnya di situ, memang fokus di situ. Namun beberapa pembangunan tetap ada sih, tetap kita melaksanakan meskipun ada refocusing. Jadi ada dari 2020 tapi tidak sesuai harapan, maksudnya tidak sesuai harapan, tapi ada pembangunan itu karena memang keadaan waktu itu adanya corona, adanya tadi yang saya sampaikan. Terus terkait pemulihan ekonomi sendiri Bu di Kabupaten Kudus, ini kan masuk ke itu kan
proyek utama lah intinya dalam pemerintahan di Kabupaten Kudus ini untuk memulihkan ekonomi di Kabupaten Kudus. Nah, ini kira-kira peran DPR ini sendiri untuk membuat tersebut terrealisasi. Ya, kita memberi itu bantuan-bantuan itu kan lewat pemerintah itu yang sudah ditentukan, baik dari pusat maupun dari tingkat kabupaten kita mengupayakan untuk itu bantuan-bantuan untuk pemulihan perekonomian, khususnya perekonomian yang pedagang-pedagang lewat pedagang-pedagang kecil itu, karena di putaran uang di situ kan lebihan loh Mbak, sebetulnya kelihatannya mereka itu hanya PKL kecil, tapi putaran uang di situ itu sangat besar dan banyak di situ ya, di situ, dan kita perlu perhatian memang. Dan itu memang menyangkutnya tidak hanya lokal sih ya, nasional. Nasional. Terus untuk pertanian sendiri Bu, untuk pemulihan ekonomi sendiri nih, karena kan itu merupakan aspek juga untuk pemulihan ekonomi. Pertanian, ya termasuk pertanian kita lewat kalau infrastruktur ini sudah mulai ya, kita dengan perbaikan jalan, JUT jalan-jalan pertanian sudah, dan masyarakat sudah banyak yang memberi masukan seperti itu. Dan kami berupaya untuk itu ya, apa yang diinginkan masyarakat, mereka kan lebih tahu gitu. Terakhir Bu, harapannya Ibu untuk anggota dari DPRD ini untuk solid nantinya agar proyek-proyek kedepannya itu bisa terrealisasikan dengan baik, itu harapannya seperti apa nih Bu? Ya, anggota DPRD biar kerja maksimal ya, kita perhatian kita adalah dari rakyat untuk rakyat ya, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kita apa yang menjadi keinginan rakyat, tetap aspirasi masyarakat adalah kita utamakan. Kita utamakan apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita utamakan. Termasuk masukan-masukan masyarakat itu kan memang penting sekali bagi kita untuk melangkah apa yang menjadi keinginan masyarakat. Terima kasih Bu Tri Erna Sulistiyowati telah membersamai kami pada hari ini. Ya, demikian pemirsa ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Ibu Tri Erna Sulistiyowati. Dan setelah ini, jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan tetap ngobrol-ngobrol dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Tetap bersama kami di Lingkar TV.